Halo teman-teman, aku Ricky. Di video kali ini kita akan membahas tentang the magic of compound interest atau bunga majemuk, atau juga yang sering orang sebut sebagai bunga berbunga. Ada banyak yang akan kita pelajari nih, dari apa itu bunga berbunga, kenapa ini penting untuk diketahui, sampai penerapannya dalam kehidupan kita. Nah, kita mulai dari apa itu bunga berbunga. Bunga berbunga adalah bunga yang dihitung dari nilai pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Jadi bunganya terus ditambahkan ke nilai pokok untuk dibungakan kembali, sehingga total bunganya terus meningkat. Supaya mendapatkan gambaran yang lebih jelas, aku kasih contoh ya. Kita berinvestasi 10 juta dengan bunga 10% setiap tahun. Jika investasi kita dibungakan secara bunga berbunga, maka di tahun pertama investasi kita menjadi 11 juta. 10 juta ditambah 10% dikali 10 juta. Nah, karena kita menggunakan prinsip bunga berbunga, maka bunga di tahun pertama ditambahkan ke modal untuk dibungakan kembali di tahun kedua. Sehingga di tahun kedua investasi kita menjadi 12,1 juta. 11 juta ditambah 10% dikali 11 juta. Begitu pula untuk tahun kedua, bunga yang kita terima ditambahkan ke modalnya untuk dibungakan kembali. Sehingga di tahun ketiga investasi kita menjadi 13,3 juta. 12,1 juta ditambah 10% kali 12,1 juta. Dan untuk tahun-tahun berikutnya kita bisa sama-sama melihat dari tabel berikut ini. Dari tabel kita bisa melihat bahwa semakin lama uang itu diinvestasikan dengan prinsip bunga berbunga, maka akan semakin besar bunga yang didapatkan. Inilah kenapa bunga berbunga itu penting untuk kita ketahui dan kita terapkan. Kita lihat contoh lain berupa studi kasus dari dua orang. Sebut saja Andi dan Budi. Andi mulai berinvestasi di usia 25 tahun. Sebesar 1 juta per bulan selama 15 tahun. Budi baru mulai di usia 35 tahun, terlambat 10 tahun dari Andi. Tapi dia berinvestasi sebesar 1 juta per bulan selama 25 tahun. Andi berhenti berinvestasi di usia 40 tahun dan membiarkan uangnya berkembang dengan prinsip bunga berbunga. Dan Budi berhenti di usia 60 tahun setelah 25 tahun berinvestasi. Dengan asumsi return investasi sebesar 10% per tahun, hasilnya pada usia 60 tahun, jumlah uang Andi jauh lebih besar daripada uang Budi. Uang Andi akan bertumbuh menjadi sebesar 3,06 miliar dan uang Budi menjadi 1,48 miliar. Padahal Andi hanya menabung sebanyak 12 juta per tahun dikalikan 15 tahun yang artinya sejumlah 180 juta. Sedangkan Budi menabung sebanyak 12 juta dikalikan 25 tahun atau sebesar 300 juta. Ini karena Andi membiarkan uangnya bertumbuh dengan prinsip bunga berbunga mulai dari usia 40 tahun sampai 60 tahun atau selama 20 tahun. Inilah yang biasa kita sebut keajaiban bunga berbunga alias the magic of compound interest. Semakin lama kita membiarkan uang kita mengalami bunga berbunga, maka semakin besar juga keuntungan yang akan kita dapatkan. Lalu, bagaimana penerapan di dalam kehidupan kita? Ada dua penerapan yang harus kamu ketahui yang menggunakan prinsip bunga berbunga ini. Yang pertama adalah dalam berinvestasi. Dari contoh-contoh tadi, kita tahu bahwa dengan menggunakan prinsip bunga berbunga, kita dapat memperoleh keuntungan investasi dengan lebih besar. Dengan catatan, jika kita berinvestasi sedini mungkin dan membiarkan bunga berbunga selama mungkin. Penerapan kedua adalah ketika berutang. Setiap utang yang kita ambil akan menggunakan prinsip bunga berbunga ini loh. Jika utang tersebut tidak kita bayar. Apa yang akan terjadi kalau angka-angka pada contoh tadi adalah angka kita berutang?
tentu utangnya akan terus membesar dengan cepat kalau tidak kita bayarkan, bukan? Aku akan memberikan contoh lainnya supaya kita bisa lebih paham bahaya bunga berbunga ketika kita berutang. Misal kita berutang sebesar 20 juta dengan bunga 2% setiap bulannya. Kita harus waspada bahwa bunga investasi biasa disebutkan per tahun, tapi bunga utang disebutkan per bulan. Jika kita tidak membayar utang sebesar 20 juta ini, maka berdasarkan tabel berikut, ini yang akan terjadi. Tanpa terasa bahwa setelah 2 tahun, utang kita sudah menjadi 31,5 juta. Padahal awalnya kita hanya ingin berutang 20 juta. Dan jika kita biarkan terus, maka utang tersebut akan membengkak dengan lebih cepat oleh karena bunga berbunga. Semoga kedua penerapan bunga berbunga ini membuat kamu lebih sadar akan manfaat berinvestasi dan mengurangi utang. Kesimpulannya, bunga berbunga membuat uang bertumbuh semakin besar, terutama saat jangka waktunya lebih lama. Manfaat bunga berbunga sangat dapat dirasakan ketika kita melakukan investasi. Tetapi jika kita berutang, maka bunga berbunga menjadi berbahaya karena membuat utang kita meningkat dengan cepat. Semoga kamu lebih menerapkan prinsip bunga berbunga ini untuk investasi daripada berutang. Biarkan uang yang bekerja untuk kita dan terus bertumbuh seiring berjalannya waktu.